alamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi inda jali wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fatahan wa ilma wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihir rahmanu yaqbalu taubati habin kiramin a'immatin bihim yaghfirul Rudhambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu sadidul quwa dzu mirrah fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla wa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a sadaqallahul azim. Mas أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنات المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. Sadaqallahul azim. Ayo mas, di atas mas. Apa? Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm. Wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa.
Sumpahnya Allah demi bintang, nujum. Wan najmi idza hawa, dan demi bintang idza hawa, tatkala terbenam atau tenggelam. Kenapa kok bintang-bintang dibuat fokus sama Allah, bahkan bersumpah demi bintang-bintang? Karena pada saat zaman jahiliyah, kebanyakan orang musyrik dulu menyembah bintang. Idza hawa, tatkala tenggelam, maksudnya bintang-bintang pada malam hari yang terang menderang itu bukan Tuhan. Akhirnya tatkala datang fajar, maka bintang-bintang itu tenggelam, hilang. Sama halnya pada tatkala kanjeng Nabi Yuna Ibrahim mencari Tuhan, juga seperti itu. Ada matahari, dikira matahari Tuhan. Ada rembulan, dikira rembulan Tuhan. Toh semuanya itu tenggelam, tidak kekal. Ma dhallah, dan tidaklah dhallah, bingung atau sesat. Jadi ada dua jalan kanan sama kiri, kita bingung untuk memilihnya, mana ini yang benar. Ma dhallah, dan tidaklah bingung dan tidaklah tersesat. Dhallah itu dimaknai tersesat. Dhallah bingung, di ujung jalan ada dua pilihan, kanan atau kiri, bingung. Sahibukum, sahabat kalian. Siapa? Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Jadi kanjeng Nabi Yuna Muhammad itu tidak bingung, tidak tersesat jalannya. Wa ma ghawa, dan juga tidak keliru, menyimpang dari kebenaran. Masa kamu sahabatnya Muhammad 40 tahun, masa tidak kenal sama kanjeng Nabi Yuna Muhammad? Dia bukan orang yang tersesat, bukan orang yang bingung dalam memilih mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil. Wa ma ghawa, dan keputusannya tidak pernah keliru. Wa ma yantiku anil hawa, dan tidaklah kanjeng Nabi Yuna Muhammad itu berkata anil hawa, dari hawa nafsunya. Hawa dimaknai sama mufassir adalah turun dan terjungkup, turun dan terjatuh. Kalau pada umumnya hawa ini dikaitkan dengan hawa nafsu. Maknanya apa? Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita pastinya akan terjatuh dan terjerungkup. In huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya yang ia katakan itu illa, kecuali wahyu yuha, kecuali wahyu yang disampaikan. Jadi apa yang dikatakan kanjeng Nabi Yuna Muhammad itu bukan berasal dari hawa nafsunya, bukan atas dorongan hawa nafsunya, bukan. Namun apa-apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Yuna Muhammad itu adalah wahyu yuha. Jadi pasti benar. Apa yang diwahyukan adalah Al-Quran. Allamahu sadidul quwa. Allamahu, dan yang mengajarkan kepada kanjeng Nabi Yuna Muhammad adalah sadidul quwa, sangat kuat. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril itu sadidul quwa, kuat. Apanya yang kuat? Mungkin kecerdasannya kuat dia, akalnya mungkin kuat juga di sisi Allah.
Dzu mirrah. Dzu yang memiliki mirrotin. Mirrotin itu ikatan atau lilitan. Jadi ada tampar yang dililitkan, kalau semakin ditarik semakin kuat, memiliki kekuatan itu. Fastawa, posisinya di mana? Sangat tinggi, di tawa sana, di mustawa sana. Wa huwa bil ufukil a'la, dan malaikat Jibril itu berada di jauh di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla, maka kemudian mendekat dan terus mendekat. Jadi dari ufuk yang tinggi, posisinya malaikat Jibril itu ada di atas. Tatkala menyampaikan wahyu, dia mendekat dan mendekat, maksudnya tuh turun. Fakana qaba qausaini aw adna, maka ada malaikat Jibril itu, dekatnya malaikat Jibril itu ibarat dua busur. Busur itu segimana busur itu? Berapa senti busur itu? Ada 15, 30? Ya 2 kali lipat itu, saking dekatnya. Dari tinggi sana, dari ufuk yang tinggi sana, turun sampai semisal diibaratkan 2 busur, saking dekatnya. Aw adna, atau lebih dekat dari 2 busur itu. Jadi malaikat Jibril itu posisinya sangat tinggi, di atas. Atasnya mana? Ya sana, mustawa. Mana itu mustawa? Ya pokoknya di atas. Lebih dekat dari 2 busur. Ini sangat dekat lah. Kemarin waktu kita membahas surat At-Tur wal baitil ma'mur, di ayat yang keempat adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di mana? Di atas. Jadi bait itu kalau kata orang Jawa panggonan, makmur itu peramian atau tempat datangnya dawuh. Jadi malaikat Jibril itu tempatnya ya di Baitul Ma'mur itu. Baitul Ma'mur dengan Baitullah itu lurus. Kalau ditarik poros lurus. Di bawah ada tawafnya manusia di Baitullah. Kalau di Baitul Ma'mur adalah tawafnya para malaikat. Fa'auha ila abdihi ma'auha, maka diwahyukan ila abdihi, kepada hambaku. Siapa? Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Jadi diwahyukan sama malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Yuna Muhammad ma'auha, apa-apa yang diwahyukan dari Allah kepada malaikat Jibril, terus diteruskan kepada Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Apa yang diwahyukan? Makadzabal fuadu ma ra'a. Makadzabal fuadu ma ra'a. Kemarin kita bicara fuad. Fuad adalah tingkatan hati yang ketiga.
Jadi tingkatan hati yang ketiga adalah hakim. Hakim tidak akan pernah bohong. Apa yang kita lakukan pasti dihakimi, dihukumi. Kalau yang kita lakukan adalah perintah dari Allah, kita digolongkan orang yang soleh. Namun kalau yang dilarang oleh Allah terus kita lakukan, kita digolongkan orang yang fasik. Maro'a, apa yang dilihatnya, apa yang disaksikan oleh hati, itu yang akan dikatakan. Gak akan pernah bohong. Jadi Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati, langsung diajarkan oleh malaikat Jibril, langsung masuk ke dalam hatinya kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Terus sekarang dilanjutkan oleh para ulama yang betul-betul takut dan kagum atas kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penerusnya kanjeng Nabi sama seperti kanjeng Nabi juga, tapi nggak seberapa. Ujiannya nggak seberapa. Ini aja kanjeng Nabi waktu di Mekah, waktu turun ayat pertama kali pada waktu usia 40 tahun. Masa kita kenal mulai dari kecil sampai umur 40 tahun, kan sudah pasti kenal kepribadiannya. Kanjeng Nabi Yuna Muhammad waktu itu dijuluki Al-Amin karena kejujurannya, karena amanahnya. Namun tatkala wahyu ini diturunkan, banyak yang mendustakan apa-apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sampai sahibnya aja, sampai sahabatnya aja meragukan apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Padahal kanjeng Nabi Yuna Muhammad tidak pernah berbohong. Namun tatkala turun wahyu, terus disampaikan, didakwahkan, terus dikatakan itu ayat-ayat sihir, dikatakan pendusta, dikatakan orang gila. Dijelaskan oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa, dan apa yang dikatakan itu bukan dari hawa nafsunya. Namun yang dikatakan in huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang disampaikan. Oleh siapa yang mengajarkan? Allamahu sadidul quwa. Yang mengajarkan kepada kanjeng Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril, yang memiliki mirroh, memiliki kekuatan, memiliki dorongan yang kuat, sehingga cepat kanjeng Nabi Muhammad itu menghafal Al-Quran. Malaikat Jibril itu posisinya di mana? Wa huwa bil ufuqil a'la, di ufuk yang tinggi, sangat tinggi, yaitu di Baitul Ma'mur. Namun tatkala mau menyampaikan wahyu, mendekat, tsumma dana fatadalla, mendekat dan terus mendekat. Fakana qaba qausaini au adna, bahkan semisal adalah dua busur, bahkan lebih dekat itu, saking dekatnya. Terus kalau sudah dekat, baru fa'auha ila abdihi ma auha, maka disampaikanlah wahyu itu kepada kanjeng Nabi Muhammad, apa-apa yang diwahyukan kepada malaikat Jibril disampaikan. Apa yang disampaikan adalah tentang kejujuran, kebenaran,
maka dzabal fuadu maro'a, maka tidak ada dusta. Kalau dalam hati yang dinamakan hati fuad, hati tingkatan yang ketiga itu nggak ada dusta di sana. Kalau kita melakukan maksiat, misalkan nyolong sandal, fuad itu yang menghakimi, yang memutuskan bahwa kita itu seorang pencuri. Kamu pencuri, kamu pencuri, kamu pencuri, terus gitu. Selama kita itu ingat sama sandal yang kita curi, fuad itu terus menghukumi bahwa kita seorang pencuri. Terus misalkan kita melakukan kebajikan, beramal soleh, bersedekah, infak, sholat tahajud, terus fuad itu bilang kamu orang soleh, kamu orang soleh, kamu orang soleh, terus gitu, dimotivasi terus dari dalam hati fuad namanya. Namun apabila apa yang kita kerjakan adalah yang dilarang oleh Allah, maka dihukumi kamu seorang fasik, kamu seorang fasik, terus gitu. Misalkan kita berzina, padahal zina itu dilarang, terus fuad itu bilang kamu seorang penzina, kamu seorang penzina, terus dihukumi. Dan fuad itu tidak pernah berbohong. Jadi misalkan sampean bohong, misalkan ditanya A, jawabannya B, nggak sama dengan kenyataan, yang mengatakan sampean itu bohong itu fuad. Nah, fuad. Sampean udah sholat, oh sudah, ternyata sampean nggak sholat. Yang bilang bohong itu fuad, bohong itu fuad namanya. Kenali hati sampean. Fuad ini adalah tingkatan hati yang ketiga. Tingkatan hati yang pertama namanya basirah. Tingkatan hati yang kedua namanya dhamir. Tingkatan hati yang ketiga namanya fuad. Tingkatan hati yang keempat adalah sir. Tingkatan hati yang kelima adalah latifah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa mencapai tingkatan hati yang latifah, yang selalu nyambung dengan Allah, selalu berzikir dengan Allah. Kalau kita bisa berzikir, kalau kita terus bisa berzikir mengingat Allah, pastinya hati kita tenang, damai, sejahtera. Gimana ayatnya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati kita jadi tenang, damai, sejahtera. Hanya tidak ada cara lain kecuali dengan mengingat Allah, maka hati kita akan jadi tenang, damai, bahagia, sejahtera, selamat dunia sampai akhirat. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw. Allahumma dzakirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.